warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian merasa kesulitan belajar bahasa asing? Belajar bahasa asing tetapi serasa main game. Yuk kenalan dengan Duolingo. Duolingo adalah aplikasi belajar bahasa yang dirancang seperti game. Tersedia lebih dari 30 bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, hingga bahasa fiksi, dan puluhan bahasa lainnya. Duolingo dirancang untuk semua usia, namun secara khusus cocok untuk usia 7 tahun ke atas, termasuk siswa sekolah dasar, yaitu mulai dari kelas 3 hingga kelas atas yang sudah mengenal dasar-dasar membaca dan menulis. Nah, dengan Duolingo, kamu bisa belajar dengan latihan singkat harian, naik level, kumpulin XP, dan bersaing di leaderboard. Ada juga sistem trik yang bikin kamu makin semangat belajar setiap hari. Selanjutnya, bagaimana sih cara atau alur belajar sambil bermain menggunakan Duolingo? Caranya, yang pertama, pemain memilih bahasa yang ingin dipelajari. Yang kedua, setiap hari pemain mengerjakan latihan singkat berupa mencocokkan kata, melengkapi kalimat, mendengarkan dan mengetik ulang. Kemudian, mengucapkan kata atau kalimat, yaitu dengan menggunakan mikrofon. Kemudian yang ketiga, tugas-tugas dikemas dalam bentuk level yang harus diselesaikan untuk naik ke level berikutnya. Yang keempat, pemain mendapatkan XP, lingot atau mata uang virtual, dan strik harian jika belajar secara rutin. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan Duolingo? Kelebihan dari Duolingo yaitu yang pertama, gratis dan bisa diakses di berbagai perangkat. Duolingo bisa diunduh dan digunakan secara gratis di Android, iOS, maupun langsung lewat browser. Ini membuatnya sangat mudah diakses oleh siapa saja, termasuk siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Yang kedua, antarmuka seperti game, menyenangkan dan adiktif. Duolingo menggabungkan elemen game seperti poin atau XP, level, hadiah, dan tantangan harian. Ini membuat pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak membosankan seperti bermain game biasa. Yang ketiga, Duolingo memiliki pendekatan interaktif, kombinasi antara teks, audio, dan gambar. Pengguna tidak hanya membaca teks, tetapi juga mendengar audio, menyusun kalimat, dan mengucapkan kata-kata. Ini merangsang berbagai indera, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak menonton. Plus, maskotnya Duo selalu kasih notifikasi lucu kalau kamu bolos belajar. Yang keempat, sistem penghargaan meningkatkan motivasi belajar. Fitur seperti day streak atau jumlah hari belajar berturut-turut, kemudian lingot atau mata uang virtual, dan leaderboard atau papan peringkat global mendorong anak untuk belajar secara konsisten dan bersaing secara sehat. Yang kelima, bisa digunakan untuk self-paced learning, yaitu belajar mandiri sesuai kecepatan masing-masing. Pengguna bisa memilih sendiri tingkat kesulitan dan kecepatan belajar. Ini cocok untuk pembelajaran mandiri di rumah maupun sebagai penguatan pelajaran di sekolah. Selanjutnya, kekurangan dari Duolingo adalah yang pertama, banyak iklan pada versi gratis. Versi gratis menampilkan iklan setelah setiap sesi latihan. Ini bisa mengganggu konsentrasi, terutama bagi anak-anak yang mudah terdistraksi. Untuk menghapus iklan, pengguna harus berlangganan versi premium, yaitu Duolingo Plus atau Super. Yang kedua, kurangnya penjelasan gramatikal secara mendalam. Minimnya penjelasan teori atau tata bahasa pada Duolingo. Duolingo fokus pada pengenalan pola melalui pengulangan, tetapi kurang dalam memberikan penjelasan tata bahasa atau grammar secara terstruktur. Anak-anak bisa jadi hafal bentuk kalimat, tapi tidak memahami mengapa dan kapan aturan itu digunakan. Yang ketiga, keterbatasan konteks budaya dan komunikatif pembelajaran. Fokus pada kalimat pendek yang seringkali terputus dari konteks budaya atau situasi nyata. Anak mungkin kesulitan memahami penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang sesungguhnya.
Yang keempat, belum ada fitur khusus untuk kolaborasi antar pengguna anak-anak. Duolingo tidak memfasilitasi pembelajaran kolaboratif sehingga Duolingo bersifat individual. Tidak ada fitur belajar kelompok atau forum diskusi dalam aplikasi, kecuali komunitas luar. Ini bisa membatasi pengalaman sosial anak saat belajar bahasa. Kemudian, apa yang anak pelajari dari game ini? Yang pertama, belajar kosakata dan pengucapan dalam bahasa asing. Yang kedua, belajar struktur kalimat dasar. Yang ketiga, pendengaran atau listening comprehension. Yang keempat, kemampuan membaca dan mengeja dalam bahasa target. Kemudian, bagaimana Duolingo dapat mendukung proses pembelajaran? Yang pertama, pada aspek kognitif, Duolingo dapat mengembangkan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir analitis melalui pengenalan pola bahasa. Yang kedua, pada aspek psikomotorik, dengan Duolingo, anak dapat melatih keterampilan mengetik, membaca cepat, dan pengucapan dengan alat bantu suara. Yang ketiga, pada aspek afektif, Duolingo dapat menumbuhkan rasa percaya diri, disiplin belajar melalui sistem strik dan target harian, serta rasa ingin tahu terhadap bahasa lain dan budaya asing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.